Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak Desmond. Baik. Pertama Pak, sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran dalam kelas, ada beberapa hal yang saya laksanakan Pak. Kebetulan mengenai calon guru ini ada program-program itu kebetulan di saat ini kami akan memasuki modul 3.1 mengenai coaching terhadap rekan sejawat atau rekan guru atau teman tidak guru di sekolah. Tentunya tugas ini akan kami laksanakan di sekolah sebagai aksi nyata kami. Dan Bapak telah yang saya pilih sebagai rekan sejawat dalam melaksanakan coaching saya untuk pagi hari ini Pak. Tujuannya apa? Bahwa kami mengetahui apa langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan nantinya di pembelajaran di matematika. Nah itu Pak, selama 15 menit atau kurang lebih 15 menit nantinya kita akan bersama-sama. Saya akan coaching Bapak tentang pembelajaran yang Bapak akan sampaikan di kelas 7A ya. Baik, apakah Bapak sudah siap? Baik, terima kasih. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada peserta ini? Jadi saya sudah siswa mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan kalimat matematika digunakan huruf ya. Begitu ya Pak ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menyusun pernyataan yaitu yang berhubungan dengan huruf atau ya. Baik Pak, yang kedua Pak, apa area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran Bapak kali ini? untuk kali ini kita lebih aktif untuk mengekspor kemampuan yang dimiliki dan sistem pembelajaran yang tidak berpusat pada guru. Ini bukan sendiri. Ya. Baik. Dan yang terakhir Pak, apa strategi yang Bapak sudah persiapkan sehingga peserta didik bisa mengikuti pembelajaran matematika dan mereka juga sangat merasakan antusias dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran? Oh iya, strategi yang saya siapkan ini mungkin pembelajaran mesin agak berbeda. Saya siapkan strategi. Jadi saya ambil strategi yang dirasakan dalam hal ini, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan, metode dan metode pembelajaran, di mana akan menggunakan pendekatan student center atau berpusat pada murid. Ini adalah yang kerjaan kelompok. Kemudian metode demonstrasi, team based dan learning dan penugasan. Apa nanti materi untuk tentunya terakhir menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan pendapat sebelum melaksanakan observasi ataupun pembelajaran nanti dalam SK. Dan mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak didik kita bisa lebih menarik lagi
sehingga anak-anak kita besok akan praktek Bapak, dan mudah-mudahan besok akan lebih menarik lagi sesuai apa yang sudah Bapak sampaikan di dalam observasi ini, sehingga anak-anak juga bisa memperoleh ilmu matematika yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Yahoo. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Siang, Pak. Sehat saja. Tidak luar biasa. Sudah makan semua? Sudah, Pak. Baik, tentunya hari ini kita berjumpa lagi. Namun Bapak absen dulu kan? Udah berdua tadi kan masing-masing kan? Sudah. Absen dulu ya. Adik Nego, Adik, Pak. Adik Foman, Adik, Pak. Agung Firdaus, Adik, Pak. Daniel, Adik, Pak. Gilbert, Jepianus, Kensi Dayanti, Kevin, Adik, Pak. Safri Saputra Zegan, Adik, Pak. Yanti Veronica. Adik, Pak. Hadir semua ya? Adik, Pak. Bagus ya, berarti hari ini hadir semua. Semoga hari ini kalian tetap semangat. Bagaimana hari tugas kita? Tidak ada ya? Iya. Ada tugas kita? Iya, Bapak belum kasih tugas kemarin ya? Baiklah, hari ini kita masuk materi dengan materi bab 2 kemarin, lanjutan materi yaitu aljabar. Ya kan, masih ingat kan? Nah, kita lihat dari atas. Oh, ini. Kan kemarin Bapak bentuk aljabarnya bagaimana? Ada di sini bentuk aljabar, ya. Bagaimana disebut dengan bentuk aljabar? Di sini mengenal bentuk aljabar adalah bentuk yang bisa menggunakan kombinasi antara koefisien dan koefisien dan variabel. Tentu ini baru umum ditemukan ini. Koefisien variabel. Ya. Nah, apa itu koefisien dan variabel di dunia matematika? Nah, kalau kemarin tidak ada. Nah, dunia para koefisien dan variabel ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita masuk dalam apa itu bentuk koefisien dan bentuk variabel. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah satu suku atau X ini disebut dengan variabel dan 7 itu disebut koefisien. Sehingga ketika ada koefisien dan variabel ini, maka ini dikatakan adalah bentuk aljabar. Ya kan? Bentuk aljabar. Contoh, ketika ada yang nikah, ada laki-laki, ada perempuan, disebut keluarga. Ya kan? Kita anggap ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Dari mana Pak perempuan ini? Dari mana perempuan? Dari mana? Dari variabel kan? Ya kan? Dia tergolong apa? Huruf. Ya kan? Huruf kan? Kalau dia huruf berarti dia perempuan. Namanya siapa? S. Ya. Kalau dia laki-laki, 7. Itu dari mana? Angka. Bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Ini adalah huruf. Ketika huruf sama bilangan bulat bergabung, maka itu dinamakan aljabar. Tapi kalau jumlah manusia disebut keluarga. Paham? Ada kan sistem kan? Hanya saja perubahan kata, perubahan istilah. Nah, tentu aja kita sudah paham di sini variabel huruf X dan Y. Ini tadi kan dari mana berasal dari X dan Y ini dari huruf.
Koefisiennya adalah 7. 7. Koefisien dari X adalah 7. Koefisien dari Y adalah negatif 4. dan angka 5 ini orangnya jomblo. Ya, jomblo kan? Tidak ada pasangannya kan? Maka ketika jomblo itu dibilang apa bahasa ini? Adakah yang konstanta di sini? Siapa saja mereka? Tunjuk tangan. Berarti bukan bentuk ajaran kali ini. Tapi konstanta. Oke, paham sampai di sini? Sehingga inilah yang disebut dengan bentuk ajaran. Jika ada yang berpasangan ditambah atau dikurang oleh konstanta. Konstanta ini adalah bilangan bulat asli. Boleh angka 5? Boleh. Boleh negatif 5? Boleh. Boleh positif 5? Boleh. Boleh dong? Boleh. Kan? Boleh dong? Boleh. Karena 0 itu juga dari mana asalnya? Dari bilangan bulat. Iya. Nol itu kan? Betul. Punya 0 semua. Di mana ada? Ketika sebut 0, maka mulutnya jadi 0. Iya kan? Paham sampai itu? Jadi masing-masing juga buka buku halaman 75. Itu mulai kita bermain, setelah kita menentukan bentuk aljabar, kita mulai bermain. Pengertian suku sejenis. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita dulu mengetahui apa itu suku sejenis. Yaitu suku sejenis dan berbeda jenis. 2 atau lebih suku suatu bentuk aljabar dikatakan sejenis jika membuat variabel yang sama dan pangkat dari variabel juga sama kan? Variabel yang sama, mana variabel tadi ini kan? X, Y. Pangkat yang sama berapa pangkat mereka? Pangkat terkecil berapa? 1. Itu pangkat ke yang lebih kecil dari 1 siapa? Pangkat dari 0 berapa? Ya. Kenapa? Setiap yang dikalikan terhadap 0 hasilnya juga kita 0. Tapi kalau pangkat 0 itu tidak ada. Tidak ada kan? Kalau pangkat 2 masih bisa dinyatakan. Misalnya A kali A sama dengan A pangkat 2. B kali B sama dengan B pangkat 2. C kali C kali C sama dengan C pangkat 3. Paham? Nah, setelah kita mengetahui apa suku yang sejenis di sini, nah ini variabel yang sama. Berarti kalau dia X, maka yang punya X itu adalah variabel yang sama. Di sini ada variabel yang sama kan? 2X ditambah 6Y kita dikurang 5Y ditambah 3X ditambah 2. Sehingga kita bisa lihat suku yang sejenis itu adalah 2X dengan 3X. Ini dia. Kemudian apa lagi? 6Y dengan 5Y. 6Y dan 5Y. Kemudian B7 dengan 8. Itu adalah suku yang sejenis. 2X dengan 3X, ya kan? Mempunyai variabel yang sama, pangkat yang sama. Berapa pangkat mereka? Sama. Ya, kalau 2 tadi 2X pangkat 2, apakah sama mereka? Apa suku sejenis? Tidak. Kenapa? Karena suku sejenis itu hanya memiliki variabel yang sama, pangkat yang sama. Bisa dimiliki? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Kita next. Bukti saja ya. Kita tulis di atas sini.
muncullah. Apa yang terjadi? Penyederhanaan. Kira-kira bagaimana menyederhanakan ini? Itu yang pertama tadi melihat suku yang sejenis. Kemudian baru kita jumlah. Kira-kira ada pertanyaan sama di sana? Sebelum kita menyederhanakan, apakah ada pertanyaan tentang suku dan variabel? Ya, silakan berdiri. Pak, di situ kan ada suku sejenis. Jadi bagaimana dengan suku sejenis itu? Bagaimana dengan suku sejenis? Oke, silakan. Bagus sekali pertanyaannya. Bisa kita bagaimana suku-suku yang sejenis kan? Padahal kalau kita lihat ada anak kembar, ya, anak kembar. Tapi apakah mereka suku sejenis? Tidak sejenis. Bisa saja tidak sejenis, bisa juga suku sejenis. Kenapa tidak sejenis? Ya, anak kembar. Satu, mukanya berbeda, tingginya berbeda, berat badannya berbeda, apalagi sepatunya beda angka. Kalau yang kakak 39, yang kalau adik 40. Ya, berbeda kan? Berbeda. Tapi itu bagi manusia. Nah, kita kembali dari awal itu. Variabel yang sama, tapi manusia bukan sejenis itu. Sekali. Kalau dia punya variabel yang sama, berarti kalau misalnya dia X, berarti itu adalah suku yang sejenis. Setelah itu kita perhatikan pangkat. Apakah pangkatnya sama? Kalau dia pangkatnya 1 berarti itu mereka suku yang sejenis. Tapi kalau 3X ini mempunyai pangkat 2 atau 6 atau bilangan yang lain, berarti mereka bukan suku sejenis. Walaupun mereka punya variabel yang sama, tetapi pangkatnya yang berbeda, maka mereka bukan suku sejenis. Kemudian kalau dijumlahkan, ini kan 2X ditambah 3X, kan? 2X ditambah 3X, siapa yang kita jumlahkan? Suku koefisien. Apakah dijumlahkan XX-nya? Ada yang bisa jumlahkan XX-nya? Tidak kan? Karena koefisien dan variabel ini sudah mengatakan bahwa banyak X itu berapa buah? 2. Dan X yang sebelah ini berapa buah X-nya? Bila kita jumlahkan cukup koefisien 2 tambah 3 5X 6 tambah 5 6 kurang 5 1 kan? Dan seterusnya. Itu bentuk penjumlahan bagian bentuk aljabar. Apakah bisa dijumlahkan 2X tambah 6Y? Tidak. Alasannya apa? Karena apa? Karena berbeda variabel. Ini kan beda kan? Ini pakai celana, ini pakai rok. Ini pakai sanduk, ini kepalanya kotak. Jadi kan? Kalau ini pakai rok, ini pakai celana, apakah mereka suku yang sejenis? Tidak. Tentu ini bisa dikategori di siang hari laki-laki, di malam hari ini perempuan. Di siang hari laki-laki, di malam hari perempuan. Disebut apa? Jam 9. Oke. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi pertanyaan tentang penjumlahan dan pengulangan?
Ada, kalau tidak ada kita lanjut. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, rekam dulu, simpan saja dulu dalam hati, mungkin ada lagi kemungkinan di sini kita lanjut. Sederhanakanlah penjumlahan dan pengurakan bentuk berikut. Bagaimana menyederhanakan? Tentu kalau kemarin kita belajar pecahan dari angka terbesar kita buat dia angka terkecil, ya kan? Itu yang disebut dengan sederhana. Kalau misalnya ada sebuah tanah liat itu bentuknya hampir membentuk seperti bola, tapi ada kalau menyederhanakan, maka kita menyederhanakan kita buat bola tanah liat itu menjadi bulat, ya kan? Dengan cara apa? Kita siram air kan, ya kan? Atau kita masukkan dalam bentuk yang bulat-bulat, dia bentuknya jadi bulat. Ketika sudah bulat, maka dia terlihat bulat. Kalau bulat itu adalah bentuk bulat. Jadi bulat-bulat semuanya jadi bulat. Ya kan? Bulat itu semacam bulat. Bulan. Nah, bulan itu adalah bulan itu adalah bentuk bola lagi ya. Jadi karena bulan itu adalah tanggal ya. Bulannya misalnya bulan Februari kelahiran nenek moyang saya ya kan. Tanggalnya tanggal berapa? Saya kurang tahu karena misalnya itu bulan sedang apa namanya ini penuh ya kan? Penuh dengan warna putih. Baik, kita menyederhanakan. Apa yang kita sederhanakan? Yaitu mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Yang punya X, ya X, yang punya Y adalah kita lihat kok muncullah X-nya. Nah, di sini kita bisa lihat 4X dikurangi X. Kenapa demikian? Karena suku yaitu memiliki variabel yang sama, pangkat yang sama. Kalau kita lihat variabelnya adalah koefisiennya adalah 4, yang ini berapa ini? 1. Jadi 1, tetapi tidak ditulis. Jadi pangkatnya 1 juga kan. Maka kita kumpulkan yaitu 4X dikurang X. Kemudian kita tambah 5Y ditambah 2Y, sehingga penyederhanaan adalah 3X ditambah Y. Paham? Sekarang kalau kalian sudah paham, ada pertanyaan? Ada? Ya, berdiri. Dalam penjumlahan pengurangan, apakah berlaku sistem perkalian ganda? Bagus sekali pertanyaan. Luar biasa ini sudah sini ya. Pintar ya semua ya. Pasti ada di benaknya, cuman kalian harus ragu karena sekarang mulai ada corona kemalasan. Corona bosan ya. Apalagi muka bapak ini ganteng jadi agak-agak ya. Oke. Nah, ketika positif dikali positif hasilnya positif dikali positif positif, negatif kali negatif negatif kali positif negatif kali negatif positif. Hanya saja perbedaan bentuk aljabar ini hanya karena dia memiliki yang disebut dengan variabel. Ketika diawaskan variabel ini semua sama dengan penjumlahan biasa. Nah, kenapa variabel ini
variabel ini bisa diganti dengan angka angka siapa? Angka kelahiran, angka kematian. Kan? Angka kelahiran si Sapri, angka kematian bapaknya si Sapri, angka menikahnya si Sapri, angka wafatnya. Setiap demikian bisa aja terjadi kan? Jadi variabel ini bisa diganti dengan angka, sehingga penjumlahan dan pengurangan itu yang mempunyai tanda yang berbeda, apakah dia butuh sekalian butuh. Misalnya di sini adalah x ditambah negatif 5y, maka positif kali negatif ya hasilnya negatif. Betul. Hanya saja perbedaannya tadi apa yang Bapak bilang? Hanya karena dia memiliki tadi. Nah, sekarang sudah paham sampai sini? Sudah paham. Di sini juga ada soal nomor B, min 7y ditambah z ditambah y dikurang 6. Kita lihat. Oh, ini dia. Z dan min 6 memiliki suku yang berbeda. Yang sama di sini adalah min 7y dan y. Ini dia, 7y ditambah y ditambah z dikurang ke 6. Sehingga jawabannya adalah negatif 6x kuat. Yang mana ini? Masalah ini ya. Ini harusnya 7. Negatif 7y ditambah z dikurang 6. Salah pengetikannya. Lanjut. Di situ lagi muncul. Oh ini x dikurang x. Min 8y ditambah 7y. Hasilnya adalah 0 dikurang 1y sama dengan 1y. Lanjut. 9x dikurang y ditambah 8 dikurang 7x. Kita kumpulkan suku yang sejenis. 8x dikurang 7x min y ditambah 2. Hasilnya adalah 2x dikurang y ditambah 2. Karena ini tidak mempunyai variabel yang sama, mereka suku yang berbeda. Y ditambah 2. Apa 8 ini tadi? Konstan. Oh, yang tidak memiliki variabel disebut apa? Paham? Sekarang buka halaman 57. Kerjakan soal silakan soalkan, kerjakan. Sini 1, 2, 3, 4. Oh, mantap. Ada soal 4, 2, soal pertama. Silakan kerjakan nomor 1. Kelompok 1 kerjakan nomor 1, kelompok 2 kerjakan nomor 2. Bagian B, kelompok 3 bagian C, dan kelompok 4 bagian D. Saya kasih waktu biar kita sama-sama selesai 2 menit saja. Ya, silakan dimulai kerjakan, bisa dibuktikan. Soal pertama halaman 75. Sebutkan suku-sukunya, tentukan koefisien yang buruk pada suku. Apa soalnya? Sebutkan suku-sukunya, tentukan koefisien dan buruk pada suku. Sebutkan yang mana koefisien dan mana yang variabel. Sama seperti ini tadi. Oh ini. Ini dia. Sama seperti ini. Koefisien. Paham?
Sudah siap? Oke, sudah perhatikan. Sudah siap kan? Bilang sudah. Oke. Nah, kita kerjakan di situ adalah 5A dikurang 20. Kita ambil soal pertama ya bagi nomor 1. Maka hasilnya adalah koefisiennya adalah 5, variabelnya adalah A, dan konstantanya adalah 20. Nomor 2. Koefisiennya berapa? 9. Variabelnya berapa? A. 8 itu? Paham semuanya? Tugas di rumah. Karena kita sudah siap materinya, kita punya tugas di rumah sebagai latihan. Kira ada yang kurang dipahami sebelumnya dulu untuk penjelasan dan pengurangan dari bentuk aljabar. Paham semuanya? Paham. Maka kita punya tugas di rumah, yaitu ini. Kita kerjakan halaman nomor 76 soal 3 dan soal 4 dengan menyederhanakan bentuk aljabar. Di halaman 76 kita akan nanti kita Nah, demikian saja untuk hari ini materinya. Semoga bisa diulang kembali. Kalau ada yang kurang jelas, minggu depan kita akan lanjutkan. Kita bahas di situ di materi. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Tepuk tangan dulu. Kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Demikian, sampai jumpa. Yahoo. Yahoo, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Bagaimana juga kalau Bapak? Sehat, Pak. Kayak kemarin itu yang kemarin. Oh iya ya. Baik Pak, kedatangan saya kali ini Pak melaksanakan pasca observasi. Artinya apa? 2 hari yang lewat Bapak sudah melaksanakan yang namanya pengajaran dalam kelas atau observasi. Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya lihat, Bapak sangat luar biasa. Nah, untuk itu Pak, selama kurang lebih 15 menit nanti ke depan, saya akan memberikan coaching kepada Bapak. Apa sebenarnya yang sudah terjadi atau sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Tentunya ini adalah berhubungan juga dengan waktu perang observasi yang kita laksanakan waktu saya mengajar. Pak ya. Jadi untuk itu Pak, apakah Bapak sudah siap untuk saya coaching? Siap. Baik, terima kasih Pak. Bapak sangat semangat sekali ya. Untuk hari ini Pak saya sangat semangat. Oh iya. Ya. Baik, sebagai pasca observasi saya Pak, ada yang perlu Bapak sampaikan tentang pengajaran sudah dipakai kemarin. Pertama dulu pulang ya. Banyak yang belum ada. Oh iya. Yang bilang mereka masuk kelas ya. Tidak ada semangat. Hanya kemarin ini saya tidak bisa tegas juga karena saya juga banyak. Saya lagi saya tidak mau. Baik, kemarin juga Pak, Bapak itu menggunakan PowerPoint untuk mengajar ya Pak ya? Kita saya pakai. Oh iya. Bagaimana suasana jika Bapak bandingkan yang tidak menggunakan media PowerPoint atau Infocus dengan menggunakan Infocus? Bagaimana suasana peserta didik? Suasananya sih agak mending.
belum saya pakai. Namun kalau saya belum pakai itu siswanya kayak monster dari dulu dan tidak banyak menulis. Ketika saya pakai PowerPoint, tentunya PowerPoint saya ini tidak harus dari sinar buku, saya harus kombinasi dengan buku yang lain. Iya. Agar siswanya juga tertarik menemukan apapun materi yang berlaku tidak bisa dalam buku. Terpaksa mereka harus menggunakan menyatakan dalam buku apa yang menjadi pembelajaran PowerPoint. Dia agak sedikit waktu. Cuman enak sih PowerPoint apalagi kalau menggunakan video siap. Iya. Jadi lebih senang lagi. Saja waktunya kurang begitu lagi. Oke, Pak ya. Jadi bagaimana dengan siswa yang masih kurang memahami materi Bapak? Karena kemarin Bapak saya lihat ada siswa yang bertanya, bagaimana Bapak untuk menyelesaikan? Untuk hal demikian, siswa yang kurang, memang saya hanya bisa mengulas kembali, tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena di dalam siswa karena itu orang yang saya ada siswa yang 25 tahun. Kalau hanya satu saja yang besar, tergantung juga yang lain. Iya. Masa hanya mengulas kembali dengan catatan tidak kemudian nanti hanya bisa menunjukkan untuk menilai apakah kemampuan siswa itu sudah ada atau tidak bisa sama sekali. Jadi ini itu yang menurut saya. Apakah ada Bapak lakukan misalnya yang bagian tidak kurang mampu itu, ada Bapak berikan penugasan di rumah, mungkin ada yang perlu mereka jawab gitu soal-soal yang khusus bagi yang mereka iya kerja siswa. Iya. Nah untuk hal itu beda-beda juga. Kalau saya bahasanya dari penugasan itu biasanya soalnya saya pakai adalah saya sendiri. Saya nggak pakai dalam buku karena dalam buku itu kan dia hanya menyampaikan contoh. Jadi tidak ada tentang gitu. Jadi dengan saya bertentangan. Nah dengan tantangan ini anda bisa mampu berpikir kreatif lagi. Ini khusus yang kurang mampu tadi, kurang mampu memahami. Cuman saya juga bukan hanya khusus terpusat di siswa yang kurang memahami, terkhusus juga bagi semua. Iya. Apakah daya kemampuan mereka sama atau hanya pada saat materi yang saya jelaskan. Jadi dengan soal yang saya jelaskan ada prinsip penilaian. Kalau mereka bisa mencapai target yang saya khusus untuk soal itu, berarti mereka sudah mampu untuk kreatif. Tapi kalau mereka belum mampu, saya langsung kembali. Jadi yang berbeda. Ya, kemarin Bapak sangat sangat menarik sekali. Saya sangat tertarik sekali dengan esprit yang Bapak berikan ini. Sebenarnya Bapak mempersiapkan esprit ini kepada anak butuh waktu yang lama atau bagaimana itu? Nah, itu esprit itu memang butuh waktu yang lama karena satu dulu itu terkait dengan kemudian kondisi siswa. Kita bisa melakukan itu ketika kondisi siswa itu dalam keadaan bosan. Tidak dulu, kan? Biarkan siswa itu dulu mengeluarkan aura yang tidak baik. Ya kan bosan ini apa tuh yang banyak yang sudah mereka tidak bosan. Jadi kita juga harus melihat siswa sedikit. Kita ini juga bukan hanya siswa yang merasakan guru aja merasakan kalau sedang melakukan bosan. Kita melakukan esprit dulu. Jadi metodenya berbeda. Tergantung materinya, apakah materinya itu dalam bentuk besar atau sedang. Kalau materinya besar tentu ini sering. Tapi kalau metodenya sedang, materinya sedang itu ada aja. Itu tergantung kondisi Gitu Pak ya. Iya. Baik. Saya rasa apa yang Bapak sampaikan
saya sudah memahami sekali. Dan saya juga melihatnya waktu Bapak mengajarkan atau melaksanakan observasi itu. Saya melaksanakan observasi, Bapak sudah melakukannya dengan luar biasa. Itu juga dengan RPP yang ASP yang menggunakan ASC dan diferensiasi. Tentunya ini anak-anak sangat tertarik Pak ya. Nah, mungkin demikian Pak yang bisa saya coaching dengan Bapak. Dan mudah-mudahan dengan pasca observasi ini kita lebih lagi memahami dan bisa menunjang lagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan yang kita peroleh baik dari media sosial dan baik dari rekan sejawat. Mungkin ini adalah tujuannya demi anak-anak